Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat ya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga hari ini kita masih datang ke sekolah yang kita cintai dan kita banggakan ini. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita semua, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 2 Jelgong yang definitif. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Jelgong yang hebat-hebat insyaallah. Bagaimana ya kabarnya? Damang, sadayana? Alhamdulillah, saya sehat fisiknya. Sakit ya? Jangan. Sebagian perkataan itu doa. Alhamdulillah sehat fisik, sehat vesak, sehat segalanya. Ya, ini karena gini katanya Kak. Kalau kita ngomong juga seperti ini. Semoga hari ini aku dapat uang. Jangan gitu katanya. Berarti emang uang tuh bukan duit. Tapi gini, alhamdulillah, insya Allah hari ini dompetku akan penuh terisi. Duit maksudnya. Pelakubon. Jadi kita harus mengucapkan itu hal-hal yang positif, karena ketika hal-hal yang positif kita ulang selama 40 kali itu akan kejadian insyaallah. Makanya kenapa kalau berdoa minimal sudah 40 orang itu doanya cepat terkabul. Nah kita sering mengatakan itu setiap hari itu bakal jadi doa. Nah, sekarang saya ingin kita relax semuanya, relax. Pulpennya simpen deh. Relax. Kalau teman pulpen mah soalnya jadi keras ya. Coba ya kita relax sebentar ya. Oke. Sekarang saya ingin Bapak Ibu memejamkan matanya. Ulas seperti soalnya makan Kak. Sering enggak? Ya, baik ya. Kita akan teknik kesadaran penuh atau teknik mindfulness. Atau kalau istilah orang-orang yang sudah sukses itu kan meditasi, dan ini harus sering kita lakukan ya. Walaupun dalam sholat kita sering melakukannya kalau sebagai muslim ya, tapi kadang-kadang karena bisa kusuk sok inget wae karena aduh iya cina tadi kenyangmu gitu putung gitu katanya. Oke, kita sekarang teknik mindfulness dulu ya. Ya baik, silakan Bapak Ibu tenang duduknya. Terus pejamkan mata, tarik nafas dari hidung, rasakan aliran nafasnya, terus keluarkan dari mulut. Lakukan lagi, tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut. Rasakan ada aliran hangat melalui rongga hidung kita masuk ke paru-paru seperti itu. Lakukan sekali lagi, tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut. Tenang, semuanya tenang. Bayangkan bahwa hari ini kita sedang berada di tempat yang indah. Tenang, jangan memikirkan hal-hal yang membuat pikiran dan hati kita terbebani. Dan ucapkan, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami semuanya menerima apapun amanah yang Engkau berikan pada kami sebagai ibu rumah tangga, sebagai bapak rumah tangga, sebagai orang tua bagi anak-anak kami, sebagai guru bagi murid-murid kami, sebagai anggota masyarakat di kampung kami. Kami semua amanah itu dan insya Allah kami akan lakukan yang terbaik
sebagai seorang istri, kami akan melakukan yang terbaik dalam melayani suami-suami kami, dan sebagai seorang suami di sini bapak-bapak, kami akan berusaha menjadi suami yang baik untuk istri kami, dan sebagai orang tua kami akan menjalankan amanah dengan baik, akan memberikan suri tauladan, akan memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak kami. Sebagai seorang guru, kami akan berusaha melakukan yang terbaik demi mencerdaskan anak bangsa, demi menciptakan generasi yang unggul, penerus para nabi. Dan ya Allah ya Rahman ya Rahim, semua ini kami lakukan dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami semuanya telah memaafkan kebodohan-kebodohan kami, kesalahan-kesalahan kami yang telah menyakiti diri kami sendiri. Kami yang terkadang insecure, kufur dengan segala nikmat-nikmat-Mu. Mulai hari ini kami memaafkan hal-hal bodoh yang telah kami lakukan dan akan mengubahnya menjadi lebih baik, karena pengalaman yang telah terjadi adalah guru terbaik bagi kami. Ya Allah, kami telah memaafkan orang-orang yang telah menyakiti kami, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Semua itu kami jadikan cermin supaya hidup kami lebih baik lagi. Insya Allah tidak ada rasa iri, rasa dengki, rasa dendam pada siapapun, karena kami merasa bahwa tugas kami di muka bumi adalah untuk melakukan kebaikan. Tarik nafas lagi Bapak Ibu dari hidung, keluarkan dari mulut dengan mengucapkan dalam hati Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kami akan melakukan yang terbaik dalam berbagai hal, meski kami belum bisa jadi yang terbaik. Silakan Bapak Ibu tersenyum dan buka matanya. Ya, terima kasih. Saya sudah melakukan teknik mindfulness stop ya, dan mudah-mudahan itu bisa Bapak Ibu lakukan sendiri aja habis sholat. Relax, tarik nafas, keluarkan ya. Kenapa? Karena ketika kita mau tampil memang kesang ya Pak Mantrinya, sok kesang. Enggak. Sok bijil kesang letih, kesang badannya. Tenang, karena kerja jantungnya tidak normal. Luas, getak lebih cepat, akhirnya ngesang. Kalau papang jenguk di kabogo gunanya. Karena kerja jantung nggak normal. Nah, teknik mindfulness ini selain untuk kesehatan, juga melatih emosi kita. Jadi ketika kita berhadapan dengan apapun, kita tenang. Kada luas supaya tidak ngomong wow, kita tekan aja. Tenang aja supaya emosi kita terkontrol. Jadi ada kan dalam diri kita itu banyak saraf-saraf ya. Ketika kita tarik nafas, jantungnya bagus, aliran darah bagus. Jadi nanti perjalanan sel saraf itu bagus juga gitu. Pokoknya itu harus senantiasa kita lakukan. Kayak kedua Pak Andri dan semuanya, saya tuh punya lagu ini kan saya punya di Cidoloku bertugas dampingi SD agar jadi sekolah berdaya. Setiap hari pergi tunggangi kuda besi dengan bahagia sepenuh hati. Asik. Besar jasamu untuk manusia, besar gunamu karena ilmu. Beri
waktu saya mau pendampingan ke Hegar Mana 1. Jadi launching pertama di Hegar Mana hiji. Pertama Hegar Mana 2 nyasar. Jadi justru lagu itu muncul akibat nyasar. Ke Hegar Mana 2 kan nyasar. Stres. Nah akhirnya kan rada mengeluh seetik tapi astagfirullahaladzim. Wajar manusiawi ya kita ngeluh. Nah setelah itu pulang Gusti ngapain orang Cidolog bergerak jadinya akhirnya tercipta lagu itu kan. Di Cidolog ku bertugas dampingi SD agar jadi sekolah berdaya. Nah itu tujuan saya ke sini salah satunya yuk kita mendampingi Bapak Ibu. Saya tidak mau kalau informasi apapun atau chemistry kita terbangun hanya saya dan kepala saja. Tapi saya ingin Bapak Ibu juga merasakan kehadiran saya. Oh iya ternyata kami punya pengawas loh gitu. Jadi tidak ada istilah siun itu pengawas gitu. Kayak istilah siun ya. Terus ini oh nggak apa-apa. Ada apa? Aku takut. Iya, itu juga sayangnya. Ya, jadi hidup itu jangan terlalu dianggap berat ya. Ya, jadi tujuan saya tadi saya ingin kehadiran saya itu, jadi tidak ada istilah antara ada dan tiada. Saya ada loh gitu. Saya akan dampingi Bapak Ibu semuanya. Saya tidak akan mendampingi Bapak kepala saja. Sama-sama lah kita majukan SD Negeri 2 Jelagong ini. Jadi saya ingin semuanya kita harus happy, kita harus bahagia lah gitu. Karena ketika bahagia, seberat apapun tugas yang diberikan oleh sekolah ini, sekolah ketemuan pada tugasnya, kita akan terasa ringan, enjoy gitu. Ada istilah sersan, serius tapi santai gitu kan. Oke, jangan terlalu apa gering ya, rumah sakit. Tapi jangan ditunda-tunda tadi. Jadi ketika ada sesuatu yang baru cepat jangan tunda. Misalkan SD Negeri 2 Jelagong, ini ada tugas nih harus melaporkan data sekolah ke sana gitu. Kan langsung aja. Kalau udah kan jong-jong. Tinggal sedikit-sedikit memperbaikinya. Terus ini administrasi guru nih katanya cari tanda tangan ke nih cepat selesaikan gitu. Jangan engkela gampang terlalu menganggap remeh juga itu nggak baik. Tapi kita cepat melakukan, tapi santainya lama kan. Jadi berbuat baik jangan ditunda-tunda gitu. Cepat aja. Karena saya jadi ingat kata-kata berikan tugas pada orang yang sibuk Pak YouTube, sibuk itu silakan berikan tugas pada orang yang sibuk. Kenapa? Karena ketika dia sibuk dia punya target. Jam segini saya harus sudah ada di sini. Jam segitu dan segitu ini perlu dikerjakan akhirnya ada apa-apa. Tapi beda dengan orang yang santai. Tenang, 24 jam dengan nenek. Masih scroll medsos kan? Itu santuy. Ternyata niatnya 1 menit, 2 menit, 5 jam. Tapi tadi berikan tugas pada orang yang sibuk. Nah, supaya kita tahu kita sibuk tiap hari, tulis hari ini jam segini pas tahajud atau sholat subuh lah, bawa kertas, bawa pulpen. Jam segini saya harus di sini. Jam tadi kudu maraban saya, kudu maraban mau. Iya, harusnya jangan salah. Tuh jam berapa? Apalagi tadi saya lihat di kelas berapa Bu? Ibu ya? Ada skala prioritas. Nah, udah saya tunjuk tadi Pak. Anak-anak SD aja selalu dikasih. Ada 4 kuadran kan? Ada skala prioritas. Ada yang penting, mendesak. Itu penting tapi tidak mendesak. Tidak penting tapi mendesak. Ya coba. Tidak penting tapi mendesak. Tengah ayam berenang. Tidak penting, tidak mendesak. Itu mah nanti aja. Nah itu kuadran itu jangan hanya untuk murid itu saja. Jadi ulah merek ilmu tapi kita tidak mau praktekkan sama bapak ini sama ibu ini. Kenapa? Karena anak-anak isi berek ilmunya banyak kurang dipakai. Yang prioritas sekarang di SD Negeri 2 Jelagong apa gitu ya teman-teman ya. Jadi sok tulis program bulan ini teh naon wae ya. Ayeuna geus di penghujung nih. Sakedak deui kan Juni.
tadi saya tahu besok akan ada rapat orang tua. Ya. Siapkan dari sekarang dengan baik. Karena Krisdayanti ketika show itu untuk diujuk wah keren, tidak. Ada prosesnya, persiapannya. Nah untuk besok, untuk rapat orang tua, ulang segala duduk dadak. Siapkan kira-kira sahawaya pembicaraan isu teh. Kudu ngomong naon wae, amin teu ngelantur ka tuh ka dieu besok teh. Ruangan gimana? Kursi kudu sabaraha? Disuguhan cayu unggul atau moal disuguhan. Terus pas masuk bagaimana, apakah suka ngabsen? Suka ke kantor ya? Tidak lama tidak. Kadang-kadang tidak. Mungkin pulang kadang-kadang atau belum absen bukti kan tidak pakai fingerprint atau face tidak, tapi manual. Sekarang ada nggak absen manual? Kan aku harus tanda tangan orang pengawas. Yang harus saya tanda tangan mulai bulan Januari. Jadi Bapak Ibu silakan nanda tiap hari kecuali hari libur. Terus kayak ditawarin ke Bapak Kepala. Terus di sana nanti ada pengawas dan nanti boleh tambahnya ke formulir. Kalau tanda tangan saya mulainya bulan Januari. Jadi sampai bulan ini sudah 5 kali harus saya nanda. Ya, nanti cari aja ya. Pokoknya kita perbaiki administrasi sedikit demi sedikit, bisi kayak pas akreditasi teh bisi dulu gitu kan, gak segala dibantu tuh ya. SKS lah kita mah bikin capek. Jadi ayeuna ya silakan absen susun dari sekarang. Kalau administrasi Bapak Ibu saya yakin karena punya KKG kita ya, punya KKG, jadi semuanya silakan kalau ada masalah-masalah curhatnya di KKG, silakan minta ke teman. Kalau ibu bapak modul ajar belum ada, coba yang punya share dong gitu. Jadi saling mengisi, terus kita ATM, terus ulah langsung di print, cek kelas kepala sekolahnya beda. Kayak kan bingung Pak Mandre tanda tangan geuning ya sah cenah ya, oke. Pokoknya administrasi perbaiki dari sekarang ya. Nah, saya hanya ingin lebih penekanan lagi karena tadi saya lihat anak-anak kita sedang mengadakan bersih-bersih di belakang. Saya jadi teringat ada sebuah berita yang masih hangat. Ada seorang anak ya, kalau baca di internet itu kan dia meninggal karena kebakaran oleh temannya kan. Ceritanya Bapak Ibu tahu? Tahu ya? Jadi waktu itu kan kepala sekolah kamarnya ada di ruangan. Terus yang lain juga belajar, dan kelas 4 waktu itu bagian olahraga. Guru olahraga dan wali kelasnya berinisiatif supaya anak-anak melakukan kebersihan. Ya waktu itu kan. Jadi bukan program sekolah, itu hanya inisiatif kepala wali kelas dan guru olahraga. Dan katanya besoknya itu di sekolah itu akan ada KKG, akan ada rapat KKG. Jadi harus bersih, baru dah kita bersih-bersih karena besok kita mau ada tamu. Kebenaran bagian olahraga, hanya anak-anak bersih-bersih lah. Terus kata gurunya, guru perintahnya dikasihlah katanya minyak tanah, ada juga yang bilang bensin atau apa ya, bensin ya, pertalite ya. Akhirnya anak budak itu bener-bener kalau anak kan ya pembulian, hubungan, tujuan nama saya yakin dulu ya budak. Awal-awalnya ngeri, cuma mereka itu nggak tahu akibatnya apa. Akhirnya yang namanya bensin dibanjirkan nyantok lah ya. Nyantok akhirnya apa, ke kaki kan, ke kaki, ke baju, dia lari ke mana katanya, ke kamar mandinya tuh tertutup, masuk ke kelas ternyata udah kebakar kan. Jadi buka baju, guru olahraganya tuh langsung mareman itu dibawa ke puskesmas rumah sakit ya sebenarnya. Dan ternyata luka bakarnya 80% kan. Tuh, itu terjadinya bulan Februari 2024 dan dia meninggal bulan Mei ini. Nah selama berarti Maret, April, Mei ini dia gizi buruk karena mungkin asupannya kurang, karena sakit dari luka bakar yang parah itu
ngaruh juga ke asupan makanan dia gitu. Nah, ujung-ujungnya misalkan pasti sekolah kan. Oke, kita terima itu keteledoran. Jadi minimal, minimal hari sinasa satu malah budak percaya ini apik gitu. Power harusnya ada guru di sana. Bisinya karena awak omongan bisa imam batur. Nah, jadi saya nitip ya Bapak Ibu kalau ada acara apa-apa, kalau punya ide ingat Bapak Ibu di sini punya atasan, yaitu Bapak Kepala. Izin dulu, misal Bapak kami bagian olahraga dan besok ada KKG. Izin mau anak-anak mulai dikerjain sina bebersih. Nah tentunya yang namanya pimpinan dia punya lilingeran kumaha kaharusna. Oke silakan, tapi pas seperti itu ya Pak ya. Karena yang namanya kepala itu kan dia pasti bisa memanage sekolah. Saya yakin mereka sudah punya alus untuk mungkin gitu ya. Jadi harus apapun ulah marka doang ulah ngerasa hidup saya bagus. Bisa cuma seperti itu. Sampaikan dulu pada atasan kita. Kalau misalkan kepala anak ulah mending aja ibu bapak kasihkan masukan tapi Pak gitu misalkan, tapi ulah maksa tapi Pak ala kabarnya boleh nggak? Jadi emangnya kurang setuju dengan omongan bapak tapi dengan cara yang baik. Alasannya apa? Nah kalau tidak diizinkan ke ibu bapak terima udah ngurut kasih mangkrik belum ramah kalau enak ngomong langsung gimana harus diharapkan mun bapak harus katuk goblok sebelum gitu ayeuna mah lamun ngomong ke kepala sekolah teh teu mereah teh urang teu nah ngomong heula tapi apa sampai ada titik ada win-win solution kayak enak kan dia lamun dia misalkan kepala ini oh iya berikan juga alasan ibu bapak punya alasan bapak kepala punya alasan kita samakan persepsi akhirnya ada putusan meninggalkan oke sepakati jadi pulang tapi nggak sewawas gitu untuk aduh ibu enak bakal bagung gitu. Ya gitu ya jadi apapun bapak ibu punya ide sampaikan dulu Pak izin saya mau kecuali kita nggak punya pimpinan sekarang ada yang ini kan ayeuna mah tidak bisa gugat ayeuna mah ulun metot kali ada aya subuh di dia. Jadi kalaupun tidak ada tentunya ada rapat ya atau apa untuk apa ya tentunya untuk kemajuan sekolah ini. Sepakat Bapak Ibu? Siap ya? Siap. Oke selanjutnya kemarin kita merefleksi hal-hal yang sudah kita lewati. Kemarin kita kan ikut perlombaan ya. Ada FLS 2N, ada OSN, ada OOSN, ada pentas PAI. Saya yakin Bapak Ibu telah berjuang dengan maksimal. Dapat piala alhamdulillah, tidak dapat piala berarti belum rezekinya kita. Nah, kalau sudah dapat piala, apalagi misalkan dapat kita nomor 1 misal, jangan sampai terlena dan kita udahlah udah kurang mah potensinya halus. Ingat tiap tahun anak tuh beda berubah. Jadi bisa jadi akhirnya teralus besok teh belum di tempat. Nah makanya dari sekarang ya ini Pak Mati dan semuanya sedikit-sedikit karena lomba itu tiap tahun loh. Lomba itu setiap tahun selalu diadakan. Pildacil aya wae setiap tahunnya. Tapi aya wae terus kudu kumaha atuh sedikit-sedikit enak. Misalkan kelas 3, 4, 5. Kelas 3, 4, 5 oleh guru agamanya. Siapa guru agamanya? Ya, oleh guru agamanya untuk kelas 3, kelas 4, kelas 5 mereka bagi aja saculir atau tulis mukodimah pidato. Mukodimah jadi di assalamualaikum alhamdulillahirobbilalamin puji syukur gitu ya Pak Menteri kasih waktu silakan ini kamu hafalin ya di rumah. Nah besoknya yuk kita baca bareng
tidak perlu tarik-tarik. Tiap hari di awal boleh seperti itu, Bu. Mesti sama cewek minimal mukadimah lu, supaya nanti ketika ini sambil lihat, oh mungkin sabulan ibu pilih tiluan cina tampil di depan teman-temannya, yuk baca mukadimah yang tadi. Kita akan bisa melihat loh siapa orang yang anak yang layak kita tampilkan nanti untuk berprestasi. Seperti akhirnya Bu, ulah panjang-panjang karena usia pidato ulah mukadimah kelas 3, kelas 4, kelas 5. Nah misalkan mau kelas 3 mah kita sama bakdu anu dilatihna. Anu kelas 4 udah nepi kana naon, anu kelas 5 nepi kana naon gitu. Kan isi nama nanti pamati kayaknya WSKS. Cek kualitasna. Tapi kalau dia punya dasar berani tampil di depan, nervous ketika berdiri harus ngomong di depan teman-teman sekelasnya. Terus ketika dia udah tahu bagaimana cara dalam performa, oke, isi bisa gitu ya. Bukan hanya untuk pidato saja, yang lain pun sama. Ketika anak-anak suka nyanyi, tapi saya dengar tadi itu ada satu nusa satu bangsa ya. Kan kadang-kadang di tiap sekolah nih, baik SD, SMP itu kadang-kadang suka galeo. Di Indonesia Raya, di mana-mana. Supaya dong. Si Gana itu karena terpengaruh cidol kikilan jalanan. Jadinya saya juga heran mulai kemarin ya. Tapi ya sudahlah. Siapa yang harus disalahkan? Ulah jangan mencari kambing hitam, jangan. Karunya ada si kambing. Jadi kambing hitam nanti buat itu aja buat kurban ya. Ya oke, jadi itu persiapan ya. Ibu tulis tadi teh persiapan untuk lomba. Siapa? Ya kalau buku tapi itu ditulis. Terkesima. Tadi kan kita sudah yang pertama kita sudah lakukan teknik mindfulness, oke. Terus tadi saya sudah nyanyi loh, itu apa nyanyi? Terus kita juga sudah berefleksi tentang lomba-lomba dan untuk kemajuan berikutnya kita persiapan dari sekarang. Kalaupun toh nanti kita lomba juara, kita sudah ada kebanggaan. Saya sudah optimal berarti anak saya. Ketika dia juara itu bonus. Ketika tidak juara, saya bangga. Karena suatu hari nanti yang saya ajarkan pada mereka akan terpakai suatu hari nanti. Udah percaya Bu? Mungkin 5 tahun yang akan datang, mungkin ketika di sekarang kelas 3, nanti di SMP kelas 8 baru dipakai. Misalkan dia jadi ketua OSIS, jadi apa? Dia ngomong, oh itu guru saya. Gitu ya. Jadi pendidikan itu bukan hal yang instan. Hari ini ngajar, hari ini kudu bisa, kita harus puas, tidak seperti itu. Kita ada proses. Jadi pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan di kelas 1, 2, 3 kayak karasan mangke. Dan tolong yang harus jadi catatan buat Bapak Ibu, jangan anggap murid kita bodoh. Ya. Tak ada satupun murid yang bodoh, tidak ada. Yang ada hanyalah murid yang belum bertemu dengan guru yang benar. Gitu. Kan sok aya guru mau ngerasa pang pinter gitu. Ari sia naon anu bisa gitu. Hei, Bapak Ibu geus pinter. Ya, jadi setiap orang punya potensi. Bisa jadi si ieu pinter di matematika, si ieu dina seni, si ieu dina agama. Kembangkeun dirinya. Kalaupun dia lemot dengan matematika, dia tentu ada kelebihan di hal yang lain. Galilah, pujilah mereka. Karena pada dasarnya semua orang itu senang dipuji, termasuk saya. Ketika saya memuji asli Bapak Ibu, itu mungkin asa apung-apungan tak? Enggak apa-apa, itu kebahagiaan dari Allah. Itu nikmat ya. Tapi kita jangan terlalu terlena. Kita baca istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah, mudah-mudahan aku tidak terlena dengan segala pujian mereka itu. Mudah-mudahan aku bisa melakukan yang terbaik. Aku bisa melakukan lebih baik lagi ya. Jadi dan kita tahu sih Bapak Ibu di dia nu garulis, nu kasep, anu pinter itu nya titipan. Allah mah bisa jadi kapanpun mengambil hal itu. Ibu bapak pinter ujuk-ujuk dalam sekian
Kalau juga mendalik Allah menjadikan kita amnesia, segala lupa, segala pokok kan. Allah tuh maha kuasa kan. Jadi jangan gimana gitu. Terus Bapak Ibu semuanya harus tenang, tadi harus bahagia. Karena masalah itu teman sejati kita. Kemanapun Bapak Ibu pergi, masalah pasti akan mengintil. Terus enjoy aja sekolah kayak tenang weh. Karena Allah menciptakan masalah tentu menciptakan solusi juga, dan kita harus jangan berbasis masalah gitu. Ketika kita berbasis masalah liur segala tujuh. Terus kita juga jangan berbasis kekurangan. Tuh hanya bangunan butut, betul bisa kalau imam fasilitas segala jangan berbasis kekurangan, tapi harus berbasis aset yang ada. Kita punya guru-guru yang hebat, kita punya anak didik dengan potensinya yang luar biasa. Itu silakan kelola dengan baik, gitu ya Pak Menteri. Silakan dia SDM-nya bagus, keren. Dan misalkan karena menjadi guru ini sudah pilihan Bapak Ibu, ya. Sudah jadi pilihan, Bapak Ibu harus punya tanggung jawab, harus buat komitmen pada diri Bapak Ibu dari sekarang. Jadi guru teh kudu kumaha atuh, tanggung jawabnya kudu kumaha. Terus gimana ya kalau saya meninggalkan murid saya? Komo budak SD beda aja budak SMP SMA, ditinggalkan teh bulian. Kan ibu bapak mereka samimu teu asuh. Tah misalkan aduh tadi ada skala prioritas. Aduh nggak musilah. Berarti kudu kumaha minimal mungkin ya Pak Menteri aya guru impala tuh resiko sok aya wakil ibu ngeganti bapak ibu supaya pun terlalu kasar mah menjedog gitu, menjedog di kelas nungguan supaya budak teh untuk kemana-mana untuk galau detik gebros detik gitu. Jadi kalau budak SMA power. Jadi kalau bapak ibu ada halangan dan itu tidak bisa diwakilkan misalnya. Setelah bapak ibu pertimbangkan dengan matang, izin dulu sama bapak kepala. Tentu bapak kepala punya pertimbangan. Dan bapak ibu harus punya tanggung jawabnya itu dengan adanya tadi guru pengganti sementara. Gitu. Karena itu bukti tanggung jawab ibu. Dan ingat, ulah minta buruh di sekolah, bayar ibu. Ulah ibu, abis ya kan pas mau ulang dia jadi nanti jadi bayar. Misalkan cekuru impal teh, itu sudah bukan tanggung jawab sekolah, itu tanggung jawab bapak ibu karena bapak ibu berhalangan, ya. Paham ya? Iya tanggung jawabnya dunia akhirat bapak ibu ya. Ingat, bongan saha yang jadi guru. Ya, bongan saha yang jadi guru. Jadi bokotnya ngomong dari guru atau nggak sekolah jadi guru kan? Nah, gitu. Jadi ketika kita masuk ke SD Negeri 2 Cirebon anu di teangan duit materi moal lunang. Ya. Bapak Ibu niatkan bahwa kita ibadah, kita mengamalkan ilmu walau satu ayat. Ketika kita ikhlas memberikan yang terbaik pada anak didik kita, harus yakin bahwa rezeki akan Allah berikan dari apa yang tidak disangka-sangka. Ya, Bapak ya. Apalagi jadi ketika tujuan kita mengarahnya ke akhirat nanti ke Allah, apapun kita enjoy loh. Akan terasa berat. Jika kita ya oke, saya lakukan yang terbaik di sini. Jika Bapak Ibu ditugaskan di sini dapat SK yang B3K, yang honorer juga, pokoknya itu semuanya dapat SK kan? Kalau honorer berarti dari sekolah. Setelah dapat SK, status kita ini sama. ASN, honorer, lupakan semua itu kita guru di sini. Gitu ya, jadi yang honorer jangan insecure. Aduh sini gaya saya, apalah gaya saya. Hilang sadar ogena. Kalau ada ide, sampaikan walaupun itu dari guru honorer. Ya karena kita ingat sekali kita sama guru. Soalnya ASN jangan itu aneh gitu kan. Nah apalagi yang ASN gajinya lebih gede. Berikan kinerja yang lebih baik lagi. Ya, berikan contoh yang baik ke kelas, masuk yang baik,
Dan level tertinggi seorang guru, banyak yang sering ngomong kan, bukan dia sudah PNS atau ASN atau P3K, bukan. Apalagi guru penggerak seperti saya itu bukan level tertinggi. Guru yang sudah sertifikasi bukan. Tapi guru itu yang ketika tidak ada anaknya kangen, anaknya rindu gitu. Ibu guru saya kok nggak masuk ya. Nah itu guru yang level tertinggi, yang dinantikan kehadirannya. Sok, Bapak Ibu, bismillah, saya harus bisa jadi guru yang dinantikan oleh anak-anak didik saya. Terus ibu jadi mikir, atuh lamun kitu mah saya teh harus membuat anak senang, harus membuat anak bahagia, anak-anak teh senang lamun teh diajar. Enggak usah sih ada anak. Ulah eta salah. Bisi gitu. Jadi kita tuh harus melihat dari berbagai sudut pandang. Tadi pegang, oke, level tertinggi itu guru yang dirindukan anak-anak. Tapi ingat, kan dalam mendidik itu ada fase-fase kan. 0 sampai 7 tahun perlakukan anak didik seperti seorang raja. Ayahnya belum di PAUD ya mah. Sampai lu kelas 1 dinangnak nenek ulah disentak semua bisi otaknya lagi celak. Ya sayang, nanti dulu saya ya. Bentar ya. Atas neraka. Ya, ulah disentakannya eta 0 sampai 7 tahun bisa dengar kalongeun banyak ka raja kitu. Jadi kenapa mereka seperti raja nu dinangnak nenek? Juga log bebeuna. Nah, ketika 7 sampai 14 tahun berarti ada di kelas 2 sampai kelas 6. Perlakukan mereka seperti seorang tawanan. Tapi bergabungan. Lain itu tuh kan kenapa? Kalau tawanan itu punya ada aturan-aturan yang harus mereka lakukan. Nah, karena mereka itu dalam posisi mencari jati diri, jangan sampai mereka tahu adab, tahu melakukan apapun itu dari internet yang banyak menyesatkan. Bapak Ibu sok kasih ya, kasih selipkan yang ringan-ringan saja yang kelas 2. Jangan lupa nanti pulang salam sama orang tua ya. Jangan lupa ganti baju, langsung simpen ini tamu ke gimana deh. Itu kan ada boleh ruang tamu, boleh tulis. Nah, biasakan mereka tertib dari sekarang. Topi di mana, sepatu di mana, minimal yang hal-hal yang kecil. Ibu biasakan tanyakan, misalkan pagi-pagi selain nanya kabar, tanya sudah sarapan belum, sholat subuh tidak tadi, terus siapa yang masangin sepatu, membudak letihnya, misalkan kalau dia saya sendiri Bu, apresiasi. Ketika sama mama, nah nanti harus belajar sendiri ya, itu melatih kemandirian. Jadi profil pelajar Pancasila itu sampaikan. Jadi supaya anak didik kita itu tuh, saya baca ini nggak Pak? Visi dan misi sekolah dari saya baca berulang-ulang. Nah, ini visi itu Bapak harus semuanya paham ya. Terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, kreatif, mandiri dan berkebinekaan global. Jadi visi ini kan visi sekolah, profil, visi dan misi sekolah. Terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa. Jadi guru Namawiya sudah beriman dan bertakwa olehnya. Mohon, karena tujuannya untuk peserta didik saja. Ini tentunya bagaimana supaya visi itu tercapai. Ada misi, hal-hal yang kita lakukan bisa lebih dari satu kan. Kita lihat sinkronisasi antara visi dan misi. Tadi kan terwujudnya pendidik yang bagaimana mengembangkan pengetahuan di bidang iptek, bahasa, olahraga, dan seni budaya yang sesuai dengan bakat dan minat anak. Mengembangkan pengetahuan di bidang iptek, bahasa, olahraga, dan seni budaya yang sesuai dengan bakat dan minat anak. Dengan hal itu, apakah peserta didik yang beriman bertakwa kepada Tuhan Maha Esa bisa terwujud? Apakah dengan misi yang tertulis itu kreativitas anak bisa tergali? Dengan misi itu apakah kemandirian anak bisa muncul? Apakah dengan misi itu berkebinekaan global bisa terlaksana? Nah, ini
pokoknya yang kita tulis harus kita kaji bersama-sama. Jadi bukan asal ngejeblak gitu. Ya, jadi visi itu kan vision, itu pandangan ke depan kan. Jadi ketika ada visi itu pegangan kita. Oh iya, tujuan akhir kita itu. Sampaikan ketika rapat orang tua. Supaya orang tua tahu bahwa sekolah ini kedepannya mengharapkan seperti ini. Gitu. Ketika ada setiap kegiatan yang melibatkan ada tamu ada orang lain, sampaikan visi sekolah ini. Jadi jangan sampai gini ada visi sekolah ini ada tidak peduli tenang nih ya karena ini mah aku tahu visinya ini gitu ya. Guru lengkap pak semuanya dari sini. Kelas 1 kelas 2 guru kelas 2 mana? Kelas 2 guru kelas 3 guru kelas 4 guru kelas 5 guru kelas 6 guru agama guru olahraga ya. Nah aku mah apa kita solusinya harus diadakan. Mana bapak? Bapak komite. Oh, bapak mana? Bapak ini video. Ibu dia. Dia. Bapak tadi kata Bapak Manzi, guru olahraga tidak ada Bapak, jadi harus diadakan karena guru mapel tidak bisa tergantikan oleh guru sekolah. Apa yang sudah Bapak dan pihak sekolah lakukan supaya ada guru olahraga? Masih proses mencari. Akan banyak alasan mungkin kurang diperlukan di dia jadi mungkin kalau yang total berjalan dia butuh 4 jam makanya otomatis 1 hari berarti hanya enggak nah itu sisa kelas yang lainnya bagaimana maksudnya 2 kelas 7 olahraga yang lainnya tidak ada guru olahraganya kan berarti itu kurang berkeadilan Beragam sosial ya, iya betul. Ya alhamdulillah di situ ada Bapak, ada Pak Bayu merasa tersaingi sekarang. Tidak kan tidak tersaingi? Orang baik bu, merasa ada balas. Gitu jadi di dia teh Pak minim ini apa ya Pak komite minim guru laki-laki. Barangkali Bapak punya rekomendasi ada guru laki-laki Pak buat guru olahraga di sini? Ada bu, kalau biasanya orang kalau jauh dari kota itu susah. Susah ya. Nanti Bapak aja jadi guru olahraga. Iya, seperti itu ya. Oke, tadi sudah kita bahas berbagai hal. Mudah-mudahan kedepannya SD Negeri 2 Jelogong ini lebih maju lagi. Kita sama-sama ya Bapak Komite, kita berkolaborasi demi kemajuan. Terus kan ini Pak, di sini ada drum band, sok netakolan Pak. Ya, pokoknya apapun yang ada di sini sok aktif. Misalkan kalau misalkan ada rebana, takol lagi rasa bulan sekali mah. Ya bisi ditanya isukan pertanggungjawaban di akhirat. Kamu ini sebagai guru SD 2 Jelogong. Di SD 2 Jelogong teh aya rebana kunang diangkat. Tiba tadi atap dikeun ke batur. Kami bermanfaat. Karena apapun yang ada itu harus bermanfaat. Kita sebagai manusia harus bisa memberi manfaat untuk orang lain. Benda yang ada di rumah kita, karena sekolah memang rumah kita ya, itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ayah rebana takol,
aya drum band takol anu bisa ditakol mah takol gitu. Ya, siap Bapak Ibu? Siap ya. Minta dukungannya Bapak Komite dalam berbagai hal dan panginten saya juga percaya ya pang bewara keun kasus sanes tahun ajaran baru ini mudah-mudahan lebih banyak lagi muridnya ya Bapak. Pas saya dirongen sama anak dengan kelas 12 insya Allah ya. Sama share nambihan juga Bu antara kawin 8, 10, 12, 14. Margi mau bisa kampung udah margi. Mohon. Itu kan desa Sanes. Betul ya. Jadi ini hanya satu kampung. Iya. Satu dusun. Dusun. Oh ya, alhamdulillah ini juga ya. Ya pokoknya kita lakukan yang terbaik dalam berbagai hal. Nah terus saat ini mudah-mudahan ATM beres Pak. Beres ya. ATM beres ya buat anak-anak ya. Hah? Ya. Oh, pembagian tabungan di akhir bulan ya. Dan terakhir sebelum saya tutup, saya titip pesan Bapak Ibu, tolong jangan sampai gaya hidup kita melebihi kemampuan kita sehingga misalkan Bapak Ibu jadi malas ke sekolah gara-gara di udah kepinjol. Jangan ya. Jadi gaya hidup tolong Bapak Ibu dari sekarang ya. Apakah guru SD tidak boleh pakai skincare? Boleh. Boleh. Ya, tapi maksud saya minimal kita tuh kudu inget gitu loh. Arek pinjem karena tabungan misalkan. Itu pinjem deui, pergi pinjem deui, tapi teu dibayar-bayar pinjem unggul gitu. Jangan sampai seperti itu. Apakah nggak boleh pinjam? Boleh. Kita ngomong pinjam 1 bulan, pinjam balik deui. Jadi harus bertarget. Jadi jangan sampai urang teh rieuh pagujud kudu karari itu. Ibadah teh moal tenang. Asal kita seutik sedikit-sedikit lama-lama jadi bikin lagu maya jebul, stres. Nanti pinjol teh ya. Ya, mudah-mudahan kita di sini ya. Dan tolong bagi yang misalkan punya sangkutan ke sekolah, tugas kita sebagai muslim mengingatkan kapan badai dibayar. Nah, pilih Allah atau malaikat Allah isuk geto nyabut nyawa orang masih boga beban. Nah, kayak dina hisab dia mau hisab bisi ngaberat gitu, berat anu timbangan goreng. Nah, ingetan ya, ketika Bapak Ibu mengingatkan wios dianggap cerewet oge, itu akan jadi pahala yang luar biasa. Memberikan kesempatan untuk Ibu Bapak curhat. Mangga manawi gitu. Ngingsiun penghaya Bapak Mantri atau Pak Komite sok curhat aja apa? Tentang KBM, tentang honorer yang dibayar. Terus. Nah, kelas 1, mana kelas 1? Ibu ada masalah nggak dengan anak? Banyak. Ini banyak pisah. Kalau Bu banyak kan ada yang terang Bu? Tentu pada hari kelas 1 masih ada pokoknya loh, tapi pada saat wali kelas biasa ya. Jadi itu kalau di kelas nggak bisa diam, tidak apa-apa aja. Pokoknya tuh kan keluar masuk. Anak-anak konsentrasi ada 10 menit. Ya, sisanya bermain. Jadi ibu ajak ada budak sendirian. Ya, Terus dalam membaca juga masih ya. banyak yang belum bisa membaca. Terus dalam ada yang belum mandiri juga. Betul. Kan kelas 1 itu pasti bisa dibilang paling berat. Dan ibu harus sadar betul tadi bahwa level anak itu beda-beda. Ada yang low, ada yang pas gitu. Yang di situ gitu. Ini kita nikmati aja proses
Jadi ketika yang ini kesel kita alhamdulillah, ketika itu ada sedikit-sedikit lah gitu. Makanya itu menguji kesabaran ibu. Keren, jam terbangnya udah banyak. Iya Bu, tapi kan tapi suka mikir juga gini nih Bu, sebenarnya kan kalau anak kelas 1 harusnya memang dimanjakan, dibagus-bagus. Iya. Yang dibagus-bagus sih malah bikin ngelunjak, ya. Jadi nanti ibu kata lagi sesuatu lebih makan baik kan gitu anak kecil. Nah di sini maksud dimanja di sini jangan lebay juga, jangan ketegasan ada gitu. Tapi ketika dia melakukan, nah gitu bagus gitu. Jadi boleh stressing sedikit, tapi jangan sampai dia down, jangan sampai dia alim buntoy jangan seperti itu. Jika ada keras, tapi ibu jangan lur dijauhkan. Ibu deketin lagi, terus ya ada sesuatu sedikit aja. Kan bagus kan? Nah, ibu puji dia. Jadi kita harus mempraktekkan bagaimana sih cara kita memperlakukan anak, bagi ada psikologi anak di sana. Jadi, inilah ibu mesti lakukan puji seperti dari wajah udah kelihatan. Iya, Bu selesai itu teh. Kita banyak bersama. Sama kelas orang kali abi nembekan itu ya teh. Soalnya ada mamanya di situ. Oh, ya. Udah sana semuanya saya pacar. Ciwil. Aduh, tapi susah Ibu. Jadi istilahnya ibu kami ibu iya gitu sih. Ini dari hati. Betul. Kayak ragu-ragu. Ibu ini ragu-ragu izin lah. Ibu izinnya ada keserang. Oh, ya siapa itu? Abi kan itu ibu untuk mama nggak wae. Masih makan. Izinannya. Oh, enggak. Ini kan dia dalam makan didik ya. Siap kan harus bilang hikmah wal mau itu hasanah. Harus baik. Siap itu masalahnya. Mudah tidak bisa selesaikannya. Kelas 2 mana? Ibu ada masalah apa? Muridnya? Kalau masalah sih nggak ada ya Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah bisa diatur. Cuma kan kalau misalkan habis belajar biasalah ada yang jalan-jalan gitu kan. Sebetulnya kan cangkem ibunya lah kayak porsinya jangan terus nyerata. Ibu cangkem belajarnya. Oh, dia punya. Jalan-jalan gitu. Tapi alhamdulillah namun orang kaya mah terus biasa diatur gitu pas dua kaya nama ibu gitu. Semua bisa baca. Ada satu orang yang masih yang belum belajar dan baca. Tapi yang lainnya mah alhamdulillah Penjumlahan bisa semua. penjumlahan alhamdulillah. Pengurangan sudah kan? Kalau kali belum, sudah kali Udah biasa udah dibiasakan sebelum belajar hal-hal. Tapi teman yang berat-berat dulu ya, cara ngejumlah penumpang bisa. Bisa udah disampaikan juga kalau ke rumah. Kalau uang mah rata-rata pada bisa semua. Oh, pada bisa. Udah. Ya, sesekali misalkan ibu kan bawa uang gitu. Itu sudah dipraktekkan masalah uang gitu kan kalau anak-anak mah masalah uang mah udah pada ngerti nih Bu. Ibu hari kelas 2 agamanya guru agama apa ibu? Oh, guru agamanya saya. Ya, maka ibu kelola dengan baik anak-anaknya dan jadikan anak-anak itu generasi yang bahagia, generasi yang wajahnya mulai udah stres gitu. Ya oke sih, kelas 3 mana? Bukan tuh masalahnya apa tuh? Alhamdulillah kami salah kertas kelas 2 ada kelas biasa diatur mohon gitu kami atas pembelajaran kita beres teh ibu Ya. mau jalan-jalan we gitu pamit beres teh sarang ayah hiji ibu berapa kali mata pelajaran sering tidak masuk PAI galak itu Tiga satu orang.
ngiring kayak itu kan kamar game ambil suratnya kita anak namanya surat pindah Guru agama we. Berarti ibu harus melakukan pendekatan yang lebih ke aula kelas jadi guru yang dinanti dia teh cewek cowok cewek oh istri istri terus dia kemana pertama kan biasa ibu kan ngajar di kelas terus anak kita kemana oh ke sekolah tapi setiap kami mah kan aja kan keseringan kami pihak keluarga kita pengennya datang ke rumahnya mau pangitan ibu eta teh mun kamari ge nuju kita Sabtu ge untuk leukeut eta teh kemarin kita kami Jumat kan liburnya Bu tah Sabtu teh teu aya leukeut teh tapi kami ditaros teh tara ieu da kami dicaketan ge gini-gini kami ditaros kata ngaluarkeun ide mah anjeunna eta ibu da abdi mah di bumi di naon di bumi oh sabi sekarang aku abdi naon dia betul abdi namanya pernah visit ya ke rumahnya tapi kami eta mah karena mah ibu kelas 4 aya ini da umuman kami eta teh yang ke sekolah karena tarain nama kami teh Sabtu ge henteu kelas 5 umuman aya we iya mengpeng masih bisa disusuhkan bisi semakin lama nodanya semakin nempel itu nanti susah disusuhnya bersihnya susah ini Enten Bu, terus di mana? di bulan kah Ada kaki itu udah cakep tentang diri ya bumi orang tua anak antepan. nah kira Nanti anu sesuai nanti di sana sedikit barang karena positif, tahu rabi mah gitu. Dan kebiasaan nanti umpam, dan itu namanya di Malaysia, umpam kanan ini lari kamu, kadang-kadang sakarapna lah, gitu. Kayak bimbingan lah, kirang bimbingan. Dan kadang ini ya karena nanawe gitu, umpam itu anjuran. Jadi kan seperti ulang-ulang mah ya bahwa di sisinya tanam di kumalah orang tua kadang-kadang orang dunia itu. Ya teman terus ngebat alih. Nah, iya sore. tetap mangitan ibu lain-lain orang tua. Yang mudah-mudahan ada jalan keluar ya Bu ya dari masalah ini untuk kemajuan sekolah lebih baik lagi. Apa? paling semangat belajar mah ibu alhamdulillah Semangatnya bagus. palinten aya sekolah di Istri apa enggak? Kita alasannya apa katanya? alasannya kami diterima ya seperti tadi siapa namanya dimajarin orang tuanya dari bonteng kami bilang ada seperti kamu ada katanya bisa jadi kalau tadinya ibu turun jadi sama pas ini
wakun gitu. Ya terus sampai terus anjingan deui teh. Yang deui terus mohon ketegasan gitu jadi anggap bila sudah sekolah mah gitu Terus ibu punya grup paguyuban khususnya orang tua nggak? WA dengan nama itu no anu tahun lain nama mau tahun kemarin mah nggak gaduh ada teh ayeuna mah tahun lain nama ada teh hal-hal so itu nih benar grup teh dan abina Hal-hal dari itu mohon gitu ayeuna anu agama mungkin ya Bapak Mantri buat grup tapi hanya admin yang Bisa. komentar. Jadi misalkan lah semua nomor orang tua dari kelas 1 sampai kelas 8 masukin, tapi jangan dibuka untuk chat-chat segala rupi. Jadi ketika kita menyampaikan informasi di share di dunia atau pagi-pagi Bapak Ibu maunya memberikan kata-kata yang baik, doakan anak-anak kita supaya di sekolahnya, ke orang tuanya supaya tahu lu jadwal hari ini dari jam berapa sampai jam berapa infokan di sana. Jadi supaya komunikasi kita terjalin dengan orang tua. Tapi ya tadi wayangnya kunci ini hanya admin yang memberikan pesan. Mungkin bisa gitu ya, bisa ya nanti dicari lah syaratnya Bu ya. Jadi masalahnya tak 2 orang tadi ya. Anu diterima kita mengalami ekonomi harus sama dia lebih semangat anjeunna gadua jajan teu gerbang jajan angkat kadang anjeunna nuju tembung mah kita enggak mana tuh berapa sampai ekonomi barangkali itu terus teh kana adik-adik aing gimana? Bapak Ibu mendalamnya ya. Orang tuanya cerai, ibunya nikah lagi. Anak ibu sama neneknya gecakan. Atau orang tua kenapa hanya ingin membuatnya saja? Zaman ayeuna Bu. Kenapa? Ingin senangnya saja. Kenapa itu amanahnya tinggal kan itu Gusti? Kayaknya kayak kelobor gitu. Jantan kadang uang dia ada semakin depan atau kadang tidak kadang Baiklah, itu ilmu buat kita ya, pembelajaran buat kita jangan sampai seperti itu. Dan ibu bapak juga jangan bisa kita juga tengok keluarga kita, apakah sudah bagus menjadi orang tua bagi anak kita ya. Kita harus bercermin dari mereka. Jadi jangan bisa istilah peribahasa teh Bu, semut di lautan, di ujung lautan nampak jelas, tapi gajah di tutup mata nggak kelihatan. Jangan sampai seperti itu ya. Oh, kecil ada gajah. Kecil ada gajah kumaha. Ya, itu kan di atas Pak. Apa masalahnya Pak? Banyak jadi banyak. Sumpah bagaro ya. Iya satu aja kumaha sami teh. Tapi kan anu paling anu dikhawatirkeun teh itu anu disebut bullying. Ya, bullying ya. Mau disebut bullying kan sebetulnya mah masih gitunya masih walaupun kami ada di rumah itu tapi langsung di belakang rumah sok masih kena ya. Masih aya ya. Entah itu nanti kelas 5 serang kelas 5 deui atau nanti di kelas 5 kelas 3 sanes. Masih tapi untuk sementara saya pertama atau sebetulnya lagi atau beberapa kejadian ayah bullying anu mengakibatkan istilah kan mengarah pada kekerasan fisik gitu ya. Naon kakak karantina lamun ayeuna atau saat itu tos budak ke tos ayam nangis ya terus ayam nangis kemudian pamili taros saha anu melakukan hal tersebut ke ayam kieu dan ke ayam berani bahwa iya sih iya kieu itu kan seolah di kelasnya ada
naon gitu nya. Jadi semua tidak berani mengatakan kebenaran. Kalau pribadi sebagai wali kelas 5 masih di pilarian formulasi naon anu tepat kalau kelas 5 Maji kelas 5 we ngasadaya itulah terus itu ayana kebanyakan laki-laki kemudian perempuan anu di luar kebanyakan laki-laki. Jadi emang laki-laki suka beli ya? laki-laki secara karakteristiknya beda pisan kelas 5 mah benten menawan karakteris kan memang salit 15 orang jadi karakteristik yang pisan makanya kudu ditinggali Baik, silakan Bapak cari formula, Bapak racik dengan baik supaya nanti bisa diberikan sama guru Bapak ya. Oke, kelas 6. Gimana? Bagi dengan proses belajarnya kan Lancar. penjumlahan kesiasan itu tadi kayak nulis tes oke positif siswa yang satu orang tuanya bolak-balik ke Bandung kira saya dihubungi orang Hari di dia ada salah tuh. Iya. Kalimantan itu. Dari proses sudah selesai ya? Level tulisan ya? Betul. Betul. Udah proses sudah selesai gitu ya. ayo kami dilayan ya atas 10 kurang kali nanya Betul. Nah, dari berbagai permasalahan tadi memang yang namanya bullying itu di mana-mana. Jadi walaupun juga sebenarnya mah dan memang bullying ini dilakukan pertama kali di keluarga. Kadang kita tanpa sadar membandingkan anak kita dengan anak tetangga itu juga bullying. Ya, kita sudah ngomongin tidak sekolah bullying kita sendiri di rumah melakukan bullying. Teko budak batur mah bisa katarima ka sekolah favorit ari maneh atuh itu bullying loh. Ya, kita tidak kita tidak melihat potensi anak kita di mana kan. Kita mah bisa merata tuh untuk bisa itu ya. Semua orang punya standar masing-masing. Tapi enak proses bullying tugas kita terus ingetin mereka ketika mereka tetap melakukan seperti itu kita sudah terbebas dari dosa. Jadi karena kita udah lepas dari tanggung jawab kita, yang penting tanggung jawab kita sudah tersampaikan. Oke, kita sudah melakukan itu, mereka apa itu bukan urusan kita lagi. Itu ya. Pesan saya sekali lagi, yuk kita sama-sama bahu-membahu jadikan SD Negeri 2 Cilegon ini lebih baik. Apalagi saya lihat Pak Mantrinya itu punya visi untuk kedepannya bagus. Kemarin dia sempat cerita pingin ngedempul katanya sekolah, pingin ngedempul sekolah kan bengong hidung lelut hidung oke yang penting banget bodas gitu. Kan aya geuning beuheung hideung Pak, leungeun hideung, ari beungeut kinclong, yang minimal pager-pageran itu cenah dicek itu kahoyongna. Sok dukung. Itu cenah Pak eta Pakalita. Jadi Bapak Mantri teh hoyong ngageulisan beungeut sakola. Kok nyamuk pangkar ulah ditayaka di situ jadi masalah. Di situ tulus. Kata-kata itulah tadi oke sempat nyaah eta Pak enteng terepus kumaha apa komite apa dinuntutkeun sakali atau kumaha nya. Nyaah kahiji bisi budak ujug-ujug liwat ketepuk kana mas saya. Mun atanapi nya aya angin sahalit budak nyaah ka eta. Kan ari di pembahasan mah itu bisa itunya palinten Bapak Ibu ampun tenang awal waktosnya. Kenapa saya
melakukan ini karena ini bentuk tanggung jawab saya sebagai pengawas di sini supaya kita sama-sama menjadikan SD Negeri 2 juga lebih berdaya, lebih punya power dalam apunten anu kasumpun ini asa-asa pemilik curhat dong saabit ya WA mangga 24 jam. Nah ini apunten itu pada jadi neraka walana di masa produk itu gini ya. Ini aku dengan HP 50 grup ketumpuk-tumpuk. Jadi ya siga nama ya tidak kode ya tadi. HP habisnya grup 50 grup gitu ketumpuk-tumpuk. Ya mudah-mudahan tujuan orang niat suci orang bisa terlaksana ya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.